Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana memaksimalkan Zoho Form yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar hadir online, juga bisa kita gunakan untuk sharing materi di dalamnya, kemudian juga bisa digunakan untuk penilaian di dalamnya. Bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat akun Zoho Form, silakan klik link yang di atas ini. Baik, langsung saja. Bagaimana cara memaksimalkan Zoho Form yang bisa kita gunakan untuk daftar hadir online sekaligus bisa sharing materi maupun untuk penilaian. Pertama, kita buka browsernya dulu. Kemudian silakan kita ketikkan Zoho Form. Kita pilih yang atas. Nanti langsung pilih yang akses Zoho Form. Ini bagi yang sudah mempunyai akun Zoho. Pertama kita lakukan new form, kita buat namanya daftar hadir mata pelajaran. Deskripsinya kita isi mata pelajarannya. Kemudian kita isi kelas. Setelah selesai kita klik create. Pertama kita buat daftar nama peserta didiknya dulu dengan cara pilih drop down, kita drag ke tengah. Field label drop down ini kita ganti perintahnya dengan pilihlah nama Anda. Kemudian kita copy paste dengan cara klik advance, import. Kemudian kita pilih nama siswanya yang akan kita masukkan ke dalam daftar hadir, kita copy semua, kita paste di sini, kemudian kita klik add choice. Otomatis nama siswanya sudah masuk semua. Kemudian untuk first choice kita hilangkan, second choice kita hilangkan, dan third choice kita hilangkan. Kemudian jangan lupa di bagian paling bawah untuk mandatorinya di checklist. Ini sebagai kewajiban bahwa peserta didik harus memilih namanya. Apabila nama sudah, kita buatkan kelasnya. Sama, yaitu drop down. Untuk drop downnya kita ganti perintahnya pilihlah kelas Anda. Nah, apabila kita akan memasukkan kelas, cukup di sini saja kita tulis. Misalkan ada 6 kelas, kita ketik saja 9A. Kemudian second choice-nya kita ganti 9B. Kemudian third choice-nya kita ganti 9C. Nah, bagaimana untuk D, E, F? Kita klik tambah di sini 9D, 9E, dan yang terakhir 9F. Sama, untuk validasinya mandatory kita checklist. Selanjutnya yaitu memasukkan waktu antara lain tanggal dan jam agar kita bisa mengetahui kapan peserta didik tersebut mengakses materi kita atau daftar hadir online ini. Caranya adalah kita drag date ya. Date-nya kita ganti tanggal. Kemudian autofill date of response-nya di checklist, dan visibility kita pilih yang disable field. Setelah tanggal, maka saya akan entry jamnya. Time kita drag ke tengah. Kemudian time-nya kita ganti jam. Pilih time formatnya yang 24 jam. Kemudian autofill time of response kita checklist. Dan
visibility kita disable fill. Sampai di sini kita save dulu. Kemudian kita lakukan setting untuk tanggal dan jamnya. Seringkali kita lupa di sini. Nah, kita pilih time zone-nya yang Jakarta, yaitu GMT 7. Ya, GMT 7 kita pilih yang Asia Jakarta. Kemudian kita geser ke bawah, kita klik save. Setelah di save, kita kembali lagi ke builder untuk melanjutkan pembuatan daftar hadir online sekaligus memasukkan materi dan penilaian. Untuk memasukkan materi, kita pilih description, kita drag ke tengah. Nanti akan keluar text editor. Nah, disinilah kita memasukkan link materinya. Caranya adalah kita hapus dulu add kontennya. Kita berikan contoh, misalkan bab 1. Materi saya tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Karena ini materi pokoknya, pasti ada yang namanya submateri. Nah, disinilah kita memasukkan submaterinya. Misalkan yang pertama, caranya adalah kita pilih simbol link di sini, insert link, ya. Nah, kita tuliskan apa submaterinya. Ini contoh. Nah, untuk submateri saya yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, bagaimana cara memasukkan materinya? Materi ini sudah harus berupa link. Jadi materi yang kita siapkan harus berupa link. Misalkan kita rekaman. Jadi hasil rekaman kita harus kita upload dulu, bisa melalui Google Drive. Yang penting ada alamat yang bisa dituju. Caranya adalah kita copy paste ya. Di sini nanti alamat linknya. Contoh, saya sudah membuat materi di sini yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk kelas 9. Dan ini sudah saya upload di YouTube. Caranya adalah kita copy alamatnya, linknya ya, kita paste di sini di web address. Apabila sudah, klik OK. Nah, otomatis di sini penerapan Pancasila dari masa ke masa warnanya menjadi biru. Nah, nanti inilah yang akan diklik oleh peserta didik dalam mengakses materi. Kemudian juga bagaimana nanti yang kedua? Sama caranya, tinggal insert link, kita masukkan submaterinya, kita copy paste alamat link yang bisa kita gunakan untuk diakses peserta didik. Kita lakukan done. Cara ini bisa kita lakukan juga untuk memasukkan penilaian, baik berupa ulangan harian maupun penilaian yang lainnya. Asal penilaian tersebut atau ulangan harian tersebut sudah di-upload dan menjadi link. Ya, caranya sama antara materi maupun penilaian. Kemudian coba kita lakukan save dan akses form untuk melihat apakah materi yang sudah kita buat, yang sudah kita masukkan ke dalam Zoho Form dapat diakses oleh anak-anak. Ya, misalkan kita pilih nama, kita pilih kelas, kita klik di sini. Nah, sudah diarahkan pada materi yang akan dituju. Kali ini kita akan membahas materi pokok, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Bisa dimasukkan untuk materi, kemudian bisa dimasukkan untuk penilaian. Yang penting
materi maupun penilaian itu sudah berupa alamat link yang bisa diakses oleh peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya berikan tutorial bagaimana antara daftar hadir online bisa terintegrasi dengan materi maupun penilaian, sehingga cukup satu link yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan daftar hadir online, penyampaian materi, begitu juga untuk penilaian. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.